sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yesus Tuhanku, mataku tertuju padamu, sebab Engkau sumber kekuatan, sumber pertolonganku. Terpuji nama-Mu, haleluya. Kaulah sumber pertolonganku Tuhan, Kaulah sumber jawaban bagiku. Haleluya, Kau sanggup menolongku, Kau sanggup beri jawaban doa, Kau sanggup selamanya, Engkau sanggup. Haleluya, haleluya Yesus, ku perlu Engkau Tuhan dalam setiap langkahku. Haleluya, ku perlu Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, Kau yang pelihara hidupku, Kau yang pelihara jiwaku. Selamanya Kau Allahku, Yesus. Haleluya, 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 terpuji nama-Mu Tuhan. Kaulah sumber pertolongan bagiku, bagi setiap umat-Mu, bagi setiap anak-anak-Mu. Engkau nyata, Kau nyata menolong kami. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku
sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara? Amin. Mari kita buka dalam Mazmur pasal yang ke-27. Kita baca ayat yang keempat terlebih dahulu. Kita lihat ayat yang keempat. Mazmur pasal 27, ayat yang keempat. Mazmur pasal 27, ayat yang keempat. Bagi saudara yang sudah membuka di Alkitabnya, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Amin. Nah, sekarang saya ajak saudara lompat ke ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13, Mazmur 27 ayat yang ke-13. Nah, kita baca sama-sama ayat 13. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Amin. Nah, saudara, dari dua ayat ini ada satu kata yang similar atau hampir sama. Di ayat yang keempat dikatakan menyaksikan. Dan di ayat yang ke-13 dikatakan melihat. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar apakah ada bedanya. Nah, hari-hari ini kita dalam tanda kutip sedang menyaksikan kejadian-kejadian yang ada kejadian yang menurut kita itu baik, ada kejadian yang menurut kita itu cukup menggelikan, ada kejadian-kejadian yang menurut kita itu aneh tapi bisa terjadi. Sebuah anomali tapi bisa terjadi di sekitar kita. Kita sedang menyaksikan hal-hal baru mulai terjadi. Kita sedang melihat banyak hal yang bisa kita lihat, saudara. Nah, di ayat yang keempat, saudara, kata menyaksikan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, dan menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Kata menyaksikan di ayat yang keempat ini diterjemahkan sebagai khaza. Apa arti dari khaza? Khaza itu artinya adalah untuk memahami, untuk mengerti, melihat untuk mengerti.
Ya saudara, melihat untuk mengerti berarti belum terjadi. Belum terjadi. Melihat untuk mengerti. Nah, melihat untuk mengerti inilah yang hari-hari ini harus kita lakukan untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Khaza, mari katakan bersama saya, khaza. Ya, pagi-pagi melatih lidah kita, khaza. Gitu. Cuma jangan kebablasan, kasihan yang duduk di depan saudara nanti ya. Khaza, melihat untuk memahami, to perceive, to understand, to see with an intelligence, melihat dengan sebuah tingkat intelijensia. Jadi bukan cuman kleber lihat, enggak, tapi memahami, menyimak sungguh-sungguh. Belum terjadi. Nah, hari-hari ini inilah yang harus kita lakukan. Kita sedang berada di zaman yang semakin lama semakin tidak baik. Kita berada di dalam zaman yang semakin lama komunitas rakyat di sekitar kita malah mendorong kita untuk menjadi semakin negatif. Kita sedang berada di zaman di mana semuanya mulai terlihat berjalan mundur backwards dan mulai berantakan, gak karu-karuan. Semuanya kelihatannya baik, tapi ternyata tidak baik. Nah, disinilah kita harus mulai belajar untuk to perceive with an understanding, melihat, memahami dengan sebuah pemahaman. Berarti itu belum terjadi. Atau bahasa lainnya, melihat, ini yang sering dikhotbahkan, melihat dengan mata iman, saudara. Melihat dengan sebuah kepercayaan. Atau bahasa yang lebih khotbah lagi, melihat seperti Yesus melihat. Saudara kalau pernah nonton film yang menceritakan masa depan, manusia yang punya alat di mana bisa melihat sesuatu yang berbeda, jadi dia melihat runtuhan bangunan dengan menggunakan kacamata, dia bisa melihat bangunan itu rapi. Jadi melihatnya berbeda, saudara. Nah, kacamata inilah yang harus kita miliki hari-hari ini. Amin, saudara. Hidup kita di dunia ini, di sekeliling kita, nampaknya semua hancur, semuanya tidak berjalan dengan baik. Oh, tapi di sini tidak ada, di sini semuanya berjalan dengan baik. Amin. Ya, tidak apa-apa. Kita harus mengatakan dari mulut kita, semuanya baik. Tapi hari ini kita harus miliki ini. Nah, ayat yang keempat ini sebenarnya berbicara mengenai tinggal di rumah Tuhan seumur hidup kita. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Menyaksikan. Berarti bukan sesuatu yang sudah terjadi, tapi akan terjadi. Menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baik Tuhan. Mari katakan bersama saya, menyaksikan kemurahan Tuhan. Artinya itu belum terjadi dan akan terjadi. Tapi kita sudah bisa melihat kemurahan Tuhan itu seperti apa yang akan terjadi di hidup kita. Nah, saya harap saudara kita mengerti pada pagi hari ini apa yang kita renungkan bersama-sama ini. Melihat dengan sebuah pemahaman, berarti itu belum terjadi. Nah, kalau ayat yang ke-13, kita coba lihat ayat 13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Kalau di ayat yang ke-13 ini melihat kata Ibraninya adalah ra'a. Mari katakan ra'a. Ra'a itu artinya to see. Artinya apa? Melihat dengan kasat mata. Nah, kalau ini berbeda. Jadi ayat ini berbicara sesungguhnya aku percaya akan melihat, bukan tidak pasti tapi pasti. Karena melihat dengan kasat mata. Sesungguhnya aku percaya akan melihat dengan kasat mata. Tuhan itu baik di negeri orang-orang yang hidup. Amin, saudara. Nah, kalau ini berbeda dengan tadi. Tadi menyaksikan, ini melihat. Melihat itu jelas.
Nah, ini juga yang harus kita lakukan. Kalau tadi menyaksikan itu berarti melihat dengan sebuah pemahaman, to perceive with an understanding. Kalau yang ini melihat secara kasat mata, artinya apa? Juga berbicara tentang iman, tentang percaya. Belum terjadi, belum. Tapi dengan penuh kepercayaan berkata, sesungguhnya aku percaya akan apa? Melihat. Dalam bahasa Ibraninya, ra'a ini to see literally. Secara literal itu melihat dengan jelas. Secara kasat mata. Saya percaya ini juga harus kita lakukan dalam hidup kita. Amin saudara. Dari mulut kita katakan, Tuhan pagi hari ini aku percaya akan melihat kebaikan-Mu. Pagi hari ini aku percaya akan melihat dengan kasat mata mujizat-Mu itu terjadi. Pagi hari ini aku melihat mungkin Tuhan ada hal-hal yang belum beres. Tapi pagi hari ini aku akan melihat pemberesan terjadi. Ini iman dan melihat dengan kasat mata jelas terjadi di depan kita. Tuhan, aku percaya. Aku ini kan orang yang belajar menyenangkan hati-Mu. Aku mau melihat kebaikan-Mu di negeri orang-orang yang hidup. Pagi hari ini saudara, bagaimana kita melihat segala sesuatu di sekeliling kita? Ketika sesuatu itu belum terjadi, apakah bisa kita melihat dengan kata khasa, menyaksikan? Belum terjadi, tapi sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Yang kedua, ra'a. Bisakah kita yakin bahwa kita akan melihat dengan kasat mata bahwa sesuatu yang besar itu pasti terjadi? Semoga saudara tidak bingung. Dua hal ini sangat penting. Karena bagaimana manusia menilai seseorang itu dari cara dia melihat seseorang. Pandangan, sampai ada lagu pandangan pertama. Pandangan itu sangat apa ya saudara? Mengerucut. Sangat cepat menyimpulkan segala sesuatu setelah memandang. Contohnya, becak merah warnanya disingkat BMW. Dari mana saudara tahu bahwa itu becak? Karena saudara lihat, oh rodanya 3, becak. Warnanya tak ingat di memoriku, oh merah. Langsung disimpulkan, jelas kan, langsung kelihatan. Nah tapi tidak bisa segala hal kita lakukan seperti itu saudara. Ketika kita menghadapi sebuah hambatan, kita lihat, wah ini teman-temanku tebal semua kena ini. Ya sudah aku juga kalah wes. Saudara lupa bahwa saudara ini orang yang ke gereja. Saudara ini orang yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara ini orang yang percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Saudara lupa bahwa saudara ini orang yang dengan rajin berdoa bersekutu dengan Tuhan. Akan terjadi pembedaan. Jangan segala sesuatu disimpulkan dengan begitu mudah. Saudara pasti tidak akan suka kalau punya teman yang ketika berjalan dengan saudara, melihat segala sesuatu, itu tiba-tiba dia celoteh seret dan menyimpulkan segala sesuatu. Kelihatannya dia pintar, semuanya mengerti dia. Saudara pasti tidak suka. Ketika jalan sama saudara lagi lihat, apa itu kok bagus ya? Gimana cara buatnya? Tiba-tiba dia tidak ngerti apa-apa ngomong, itu dibuatnya gini, pasti gini. Loh, dia ini tidak ngerti apa-apa. Pasti dalam hati kita ini, bencana orang ini. Ya kan saudara? Tidak mengerti tapi sok mengerti. Pasti saudara tahu apa yang saya maksudkan. Teman-teman saudara yang ketika ngobrol dengan kita ngobrol enak-enak, dia balasnya, tidak boleh. Dulu ada orang yang ngomong sama saya ya, tidak boleh melakukan gini loh. Orang ngomong sama orang, sama-sama ndak ahli. Tapi dibuat sebagai sebuah kesimpulan, diberitakan kepada orang lain sebagai sebuah kebenaran. Nah ini, kita harus hati-hati. Dan kalau punya teman seperti itu, boncekno saudara, menjengkelkan sekali. Sok ngerti gitu. Loh kecuali kalau dia ahlinya. Contohnya, saudara sudah bergelut di dunia mobil selama puluhan tahun.
Dan saudara berbicara mengenai mobil, nah itu diakoni saudara. Tapi saudara mobil aja enggak punya, kerja sebagai montir enggak pernah. Tapi ketika kita ngomong sesuatu tiba-tiba tak nyeleduk buat sebuah kesimpulan. Nah itu enggak enak. Itu enggak enak. Mengapa saya berbicara seperti ini saudara? Karena banyak dari kita, karena kita manusia, kita sering seperti itu. Saya juga sering seperti itu. Dan itu tanda bahwa kita tidak percaya. Karena kita menyimpulkan segala sesuatu dengan cepat. Perkataan kita itu menutup pintu berkat Tuhan. Perkataan kita itu seperti mengunci sehingga tidak bisa masuk berkat Tuhan itu terjadi. Dan ini juga sering kita lakukan kepada diri kita sendiri, saudara. Gak iso, gagal, lewat, buyar, apes. Tapi kalau orang Jawa Timur ndak apes, mate aku, nah gitu saudara. Mateng pek, nah, gitu. Zaman saya, liting saya itu mateng pek, nah gitu. Waduh, kalau zaman dulu orang mundur lagi, nggak tahu tahun berapa, belain aku. Nah, itu perkataan yang mengerucut, perkataan yang mengkotak-kotakkan, perkataan yang menutup, sehingga tidak ada mujizat akan terjadi. Lah daripada katakan belain, daripada katakan mateng, daripada katakan mati aku, mari katakan Tuhan, aku memang belum melihat, tapi aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di rumah tanggaku. Ada amin saudara? Aku percaya, aku belum melihat, tapi aku tetap percaya. Saudara, percaya itu tidak dibutuhkan banyak hal. Percaya itu cuma dibutuhkan mulut yang mengakui dan berkata hal yang benar, dan hati yang selaras dengan mulut yang kita katakan. 2 atau 3 orang berkumpul bersepakat minta apapun pasti jadi. Mulut dan hati, kalau ngomong dan di hati ini tidak sama, tidak sepakat, tidak bisa terjadi apa-apa saudara. Tapi kalau hati kita, Tuhan aku percaya. Dan mulut kita katakan, aku percaya. Itu rasanya seperti ada yang kontak di dalam. Seperti ada listrik, red. Aku pasti bisa. Saudara pernah merasakan itu saudara? Ketika saudara berkata, aku percaya. Itu set. Karena sini percaya, sini juga percaya. Set. Terus saudara berpikir kalau sudah makset, gitu, pasti akan terjadi nanti 2 jam lagi. Tunggu, itu urusannya Tuhan. Tapi bagian kita cuma apa? Hati kita selaras, percaya. Mulut kita katakan percaya. Nah inilah yang dinamakan khasa. Menyaksikan, memahami dengan sebuah understanding. Dengan sebuah pemahaman yang jelas. Oh saudara, semua hamba Tuhan sekarang sedang berkata kalimat yang sama, yaitu dunia ini semakin masuk ke dalam mode uncertainty, ketidakpastian. Tidak jelas. Sesuatu yang sudah kelihatan jelas di depan mata pasti akan terjadi. Tiba-tiba diputar kanan kiri, dirobohkan, dijongkir balikkan, sehingga tidak terjadi seperti yang diinginkan. Ketidakpastian sedang ada di dunia saat ini. Karena apa? Yaitu triknya iblis untuk membuat manusia ini tidak percaya. Misalnya sesuatu yang sudah pasti, contohnya saja hukum. Itu sudah jelas, kalau bersalah itu kayak gini, kalau tidak bersalah seperti ini. Tapi hari-hari ini, tidak usah yang jauh-jauh, di negara kita saja, saya tidak akan sebutkan nama institusi atau apapun, tapi saudara nanti bisa tahu sendiri, wong sudah jelas-jelas dinyatakan tidak bersalah. Tidak boleh dicampuri lagi keputusannya, misalnya gitu ya. Tiba-tiba ada pihak lain yang intervensi. Nah kan malah kelihatan. Jadi maksudnya menghukum itu bukan untuk kebenaran, tapi untuk mengkapokkan, saudara, gitu loh. Untuk menjatuhkan atau karena atas dasar kebencian kepada seseorang atau golongan tertentu. Nah ini ketidakpastian sedang terjadi. Nah kalau kita juga ikut melihat dengan understanding, dengan pemahaman kita sama seperti dunia melihat, lah kita tidak bisa jadi
berkat atau tidak bisa mengalami pertolongan Tuhan, saudara. Mari pagi hari ini, ketika dunia mulai tidak yakin, tidak jelas, kita melihat dengan kacamatanya Tuhan. Amin, saudara. Orang yang pakai kacamata pasti tahu apa yang saya katakan. Coba saudara lepas kacamata saudara, pun tidak jelas. Tapi ketika mak celek, lah ini enak ini. Ini baru jelas. Mari saat ini kita pasang kacamata. Di mana kita melihat, tadi kita belajar 2 hal saudara. Yang pertama, khasa. Menyaksikan, memahami dengan sebuah pemahaman. Understanding. Belum terjadi, tapi dengan sebuah pemahaman. Oh, aku punya pemahaman bahwa Tuhanku pasti akan menolong aku dan Tuhanku itu baik. Aku percaya, maka aku memahami hal itu. I behold. Yang kedua, di ayat yang ke-13, aku percaya akan melihat. Ra'ah, to see. Kali ini melihat dengan kasat mata. Melihat secara literal. Bukan melihat di alam mimpi. Bukan melihat bayangan kebaikan. Tapi melihat secara langsung kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Seringkali berkali-kali saya katakan bahwa jangan hanya menjadi penikmat bukan hanya menjadi pendengar mujizat Tuhan. Orang yang kesaksian dapat mujizat Tuhan, puji Tuhannya dia nangis, saudara ikut nangis. Lapo kok nangis? Bu, aku bersyukur kok wong iku ditolong. Lah sampean ditolong gak durung loh. Lah kok nangis? Iya iki nangis durung ditolong. Nah makanya mulai melihat dengan iman. Katakan, Tuhan, aku juga mau mengalami mujizat. Bahkan kalau perlu Tuhan, lebih dahsyat dari orang itu. Ngomong sama Tuhan tidak usah sungkan-sungkan saudara, amin. Saya tahu saudara ini warga masyarakat yang sopan santun, penuh norma dan berbudi dharma tinggi. Tapi kalau sama Tuhan tidak usah main-main, tidak usah neko-neko. Tuhan, aku sungkan mau ngomong gak jadi wes Tuhan, gak jadi. Engkau kan tahu isi hatiku, gak jadi wes. Tidak usah saudara, langsung ngomong, Tuhan, aku percaya, ini loh, kau kan tahu toh, ini yang bulat di otakku itu ini. Nah aku percaya akan melihat tanganmu bekerja di dalam kehidupanku. Amin saudara. Roma 8 ayat 28 dikatakan, segala sesuatu akan bekerja bersama-sama bagi orang yang mengasihi Tuhan. Yang bekerja bersama-sama itu segala sesuatunya. All things work together. Jadi bayangkan seperti benang yang bulat. Ketika kita mengasihi Tuhan, menyenangkan Tuhan, apa yang terjadi? Benang yang bulat itu bisa rapi sendiri. Dalam segala sesuatu akan bekerja bersama-sama. Jadi dari keadaan yang buruk, tapi ketika kita menyenangkan hati Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan, sesuatu yang buruk itu tiba-tiba bisa berubah. Bukan Tuhan yang mendatangkan keburukan, enggak. Bukan berkat terselubung di balik keburukan, enggak. Tapi Tuhan itu adil. Tuhan itu melihat kalau anaknya baik, ya dikasih kebaikan. Tapi kalau anaknya kurang baik, ya dididiklah oleh Tuhan. Tapi Tuhan tidak jahat. Tuhan tidak bisa melakukan kejahatan. Tuhan hanya bisa melakukan keadilan. Nah ini sedikit tambahan berbicara mengenai melihat tadi. Ketika kita melakukan kejahatan, bukan Tuhan yang akan melakukan kejahatan. Tapi yang seperti terjadi pada hidup Ayub. Iblis mulai cari celah. Dan ketika iblis temukan Tuhan, anakmu berbuat dosa loh Tuhan. Anakmu salah loh. Ya Tuhan tidak bisa apa-apa. Tuhan adil. Ya sudah. Silakan karena itu pekerjaanmu iblis. Lakukan aja. Jadi sekali lagi pemahaman ini harus jelas. Karena ini akan mempengaruhi cara kita melihat segala sesuatu. Ketika kita memahami bahwa Tuhan merancangkan hari depan penuh harapan. Dan jemaat katakan, amin. Dan kita juga harus pahami, Tuhan yang sama tidak mungkin merancangkan kecelakaan, Bapak Saudara. Loh tapi itu Tuhan bekerja, turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah segala sesuatu itu kan berarti termasuk kecelakaan. Nah inilah orang yang tidak bisa khasa. Orang yang tidak punya understanding yang baik. Yang tidak memahami Tuhan itu baik.
Ayat yang keempat tadi kita baca apa saudara? Kalau orang tidak bisa punya pemahaman yang baik. Kita lihat ayat yang keempat tadi berkata apa? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Orang ini tidak bisa menyaksikan, memahami. Tidak bisa dengan jelas melihat bahwa Tuhan itu tidak mungkin merancangan kecelakaan. Biasanya bahasanya seperti ini. Ya Tuhan itu baik. Tapi kali ini rupanya Tuhan berkata lain. Loh ini loh, saya ini loh bingung, ini teologi dari mana ini? Orang bisa dengan mulusnya berkata, Tuhan itu berkata lain. Lu tahu tak Tuhan itu berkata apa kok tiba-tiba bisa merumuskan Tuhan berkata lain. Nah saya berdoa, saya percaya supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan seperti itu saudara. Ketika menghadapi masalah, jangan katakan Tuhan terima kasih buat masalah ini, enggak saudara. Mari kita melihat, menyaksikan dengan eyes of understanding. Mari kita behold, menyaksikan Tuhan yang baik. Memang kita tidak lihat Tuhan berdiri mak cegrek di samping kita, enggak. Tapi kita tahu dia itu ada saudara. Tinggal kita buka rohani kita ini, mata rohani kita supaya sensitif. Amin saudara, mulai hari ini ketika cara kita memandang itu berubah, maka hidup kita juga akan ikut berubah. Yang percaya katakan amin. Oh yang percaya pemulutnya berkuasa sekali lagi katakan amin. Katakan aku akan berubah. Kalau sudah berubah ya sudah tetap tidak usah berubah lagi. Nanti lah malih rupo lagi saudara. Kalau sudah berubah cara pandangnya ya sudah begitu aja. Kalau yang belum berubah mari katakan aku mau berubah. Aku mau berubah. Aku mau berubah. Aku mau melihat, menyaksikan kebaikan Tuhan. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang yang hidup. Kita berada di akhir pekan, mari kita deklarasikan atas diri kita sendiri bahwa kita akan menyaksikan kebaikan Tuhan pada hidup kita. Amin saudara. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan. Mari kita nyanyikan dari awal, kita belajar bagaimana cara menyenangkan Tuhan. Kita katakan dari awal sama-sama. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Mari orang-orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Oh sekali lagi, ku mau mengikuti. Oh ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Tuhan, mata kami tertuju kepadamu, berarti kami hanya melihat kepadamu.
berarti kami mengikuti kehendak-Mu, maka kami menyenangkan hati-Mu. Tuhan, pagi hari ini kami belajar firman Tuhan, biar apa yang kami pelajari ini Tuhan, tidak akan kami lupakan, tapi kami letakkan di hati kami sebagai benih firman, dan biarkan kami terus mengucap syukur sehingga benih itu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Sehingga benih itu nanti akan mempengaruhi cara kami melihat, cara kami berpikir, cara kami berucap kata, dan akan mempengaruhi kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Engkau memang Tuhan yang merancangkan hari depan penuh harapan. Maka kami katakan hari depan penuh harapan, itulah yang akan terjadi atas hidup kami. Kami tidak melihat kanan kiri, kami hanya melihat kepada-Mu saja. Mari Tuhan, ajari kami untuk melihat dengan cara yang benar. Mari kita angkat kedua tangan kita di dalam nama Yesus. Sepanjang hari ini kita semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Kehidupan kita berhasil, beruntung dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya akan melihat kebaikan Tuhan dan ingin menyenangkan Tuhan, sama-sama kita katakan, selamat berakhir pekan, Tuhan memberkati.